menjaga kamu karena ada naluri seorang ibu itu lebih dahsyat. Perjalanannya dinikmatin, saya berharap dia bisa hadir, sampaikan apa yang terjadi, tapi saya ingatkan ya, penyidik mempunyai banyak dokumen dan keterangan saksi, jadi Anda tidak bisa lari kemana karena ini persoalan tindak pidana kejahatan perlindungan terhadap anak. Bang, ini kan juga kelihatannya geram banget, Bang. Ada rencana untuk hadir untuk konfrontir langsung gitu, Bang? Kalau konfrontir enggak, saya yang keberatan. Tapi kalau hadir itu haknya Nikita. Mungkin dia hadir di sini, tapi untuk dikonfrontir saya tidak mau. Tidak ada kewajiban untuk dikonfrontir sama pelaku yang dilaporkan. Bang, sempat ada khawatiran mencekal nggak sih? Kan takutnya dikabur atau pulang gitu. Penyidik lah ditanyain. Tapi dari pihak kita ada keinginan itu nggak? Gimana cara dia jangan kabur? Enggak, itu urusannya penyidik lah. Ini gampang lah nyari-nyari yang begini. Oh, gampang. Oke, Bang, ini ada satu yang lagi ramai sekarang di media sosial lagi nih, Bang. Statusnya Marissa Ica yang dibilang Bang Jago itu kata netizen bilang katanya itu mengarahkan ke Niki Lamberjani, gimana, Bang? Apa? Ya, Marissa Ica. Apa itu? Lagi ramai di media sosial. Nikita Mirzani beradu argumen, Bang. Iya, sama Marissa Ica. Dan kalau Niki datang tanya ini ya. Bagus itu pertanyaannya, tapi jangan ke saya. Tapi Abang sih nanggepinnya gimana sebagai kuasa hukum? Saya kalau kamu tanyain pasal, gua ceritain lu, panjang pasalnya. Tapi yang lain-lain jangan, ya. Jangan saya ditanyain hal-hal yang sebetulnya itu menjadi privasinya klien. Oke, Bang, terakhir ini aja Jangan terakhir, tanya lagi yang banyak. soal update Loli, psikisnya gimana, Bang? Sehat, alhamdulillah, baik-baik saja. Ada komunikasi dengan ibunya atau dengan abang gimana sehari? Enggak, kalau sama saya enggak mungkin. Tapi kalau nanti ketemu saya pasti, ya sama saya memang yang begitu dia nanti ya pasti nangis lagi. Anu Bang, anu Om kan, manggilnya Om kan. Jadi ya kayak anak sendiri lah. Makanya saya bilang ya udah biar komunikasinya sama Niki aja. Ntar kalau ketemu nanti dia datang, mungkin saya duduk, saya ngobrol lagi seperti kemarin. Kemarin kan saya yang ngobrol, sehingga dia tenang, dia mau. Bujuk-bujuk apa? Ya, kau ngomong apa nak? Jelasin aja semua. Tapi bener, Bang, kita hidungnya itu gara-gara kena tampol anaknya. Coba kemarin ada pertanyaan udah dijawab. Tapi belum pasti itu jawabannya. Oh ya udah, berarti jawabannya sama. Bang, soal visum yang hari ini sampai hari ini belum juga keluar. Dari kemarin bilang katanya gimana? Tanya dia benar. Bang, Kemarin seperti kita bilang waktu tanya kita udah tahu hasil visum sementara, udah pokoknya penjara. Itu berarti apa, Bang? Ya itu. Dia ngomong gitu. Ya itu. Oh, berarti memang mengarah ke tuduhan kita ya. Bang, sejauh ini apa sih yang diutarakan Loli ke Abang itu sampai harus Saya cuma nasihatin, jadi gini. Itu kembali lagi, saya nggak kuat ini cerita. Jadi waktu malam itu, saya memang agak menjauh. Jadi ada Nikita di dalam, saya itu tidak mau masuk ke dalam ruangan pemeriksaan. Saya agak di luar. Nah, pada saat saya di luar itu, dia lihat saya. Kan jadi gini ya, jadi Loli itu di sebelah sana. Dia duduk menghadap penyidik tapi santai. Kan pintunya itu kan di sebelah sini. Begitu saya buka pintu, dia udah lihat saya. Om, kenapa nggak mau temuin saya? Datengin lah. Padahal Nikita ada nunggu saya. Saya duduk, kenapa nak? Om, ambil anu ya. Terus saya bilang, nak kenapa kamu ini? Kok sampai kamu teriak-teriak, kamu marah-marah? Itu orang tuamu, itu mamamu. Iya, itu mama saya. Jadi tolong jangan kau panggil namanya. Iya, saya nggak akan panggil lagi. Janji ya nak. Iya. Terus sambil nangis, saya rangkul. Ada yang diminta kepada saya, tapi itu kan saya harus sampaikan ke Nikita. Ada sesuatu barang kayaknya yang diminta. Sambil dia ngomong, oh bantuin dia nak, nanti saya sampaikan. Sekarang, kamu tahu nggak? Kejadian ini sampai kamu dibawa ke sini itu apa sih tujuannya? Jadi jangan kamu salah paham seakan-akan mamamu itu jahat sama kamu. Enggak, nah, mamamu itu ingin melindungi kamu, ingin jaga kamu karena ada naluri seorang ibu itu lebih dahsyat. Di saat naluri ibu dalam
perasaan dan hatinya ada sesuatu yang harus saya lakukan untuk melindungi anak saya. Itu adalah suara hati seorang ibu dan itu yang dilakukan. Nikita paham ada sesuatu yang perlu dia lakukan untuk menyelamatkan anaknya. Itu saya sampaikan. Jadi apa yang dilakukan mamamu nak untuk melindungi kamu, membawa kamu dari apartemen sampai di sini itu nggak ada, kepentingannya cuma satu, kepentingannya menjaga kamu, melindungi kamu. Kenapa? Karena Niki harus melakukan proses hukum. Caranya harus diproses secara hukum supaya dapat melindungi kamu. Saya gituin, saya rangkul. Jadi di sinilah dia, saya kepalanya ya. Kamu jangan meledak-ledak lagi, jangan marah-marah lagi, dan jangan kamu sebut mamamu dengan namanya. Nggak baik nak, saya gituin. Iya, dia mamaku. Awalnya kan dia gini. Iqbal kalau nggak salah. Seingat saya dia manggil, saya bilang, kenapa kamu panggil nama? Itu kan ibumu nak. Sambil nangis, saya begitu saya rangkul, saya bilang iya itu mamaku, nangis dia. Saya rangkul, saya tenangkan. Udah kamu tenang, nggak ada apa-apa ini. Kamu harus paham, tidak ada satupun terbetik dari hatinya mamamu untuk nyakitin kamu. Kamu harus paham, kalau sampai sekarang terjadi seperti ini, dia untuk melindungi kamu. Apa yang terjadi, mamamu semuanya udah tahu. Sehingga apa yang harus dilakukan sebagai seorang ibu untuk melindungi anaknya yang umur 16 tahun, jalan 17 tahun, adalah membuat laporan ke polisi biar diproses orang yang selama ini membuat sesuatu terhadap anaknya. Tapi Bang, sejauh ini setelah ngobrol seperti itu, terus perkembangannya, ada rasa penyesalan nggak sih Bang dari Loli sendiri? Saya tidak mungkin bertanya hal-hal itu. Yang saya tanya itu kenapa dia meledak-ledak tadi pagi. Tadi pagi dia meledak, dia punya suara, dia marah, dia apa. Setelah saya jelaskan, nah kau diambil, dibawa dari apartemen itu, tujuannya mamamu itu untuk melindungi kamu. Kenapa? Mamamu tahu ada sesuatu yang terjadi. Nah, di saat ada sesuatu yang terjadi, seorang ibu itu lebih peka, lebih sensitif, dan dia tahu apa yang terjadi kepada anaknya. Sehingga dengan sebagai seorang ibu, dia minta tolong kepada saya. Sehingga saya turun tangan, saya minta ini diproses secara hukum. Kamu jangan salah paham, tidak ada niatan mamamu untuk nyakitin kau. Kau itu anak yang paling disayang. Saya tahu kamu dari kecil, saya bilang. Nangis itu di situ dia. Dia nangis, saya pun juga nggak kuat, terus saya jalan. Ya, saya lihat sudah Niki, saya suruh keluar karena saya panjang nanti percakapannya. Cukup panjang, hampir 1 jam saya ngobrol. Tapi sejauh ini udah ada obrolan sebelum Bang antara Loli sama mamanya gitu? Kalau tadi malam pada saat kejadian itu ketegangan yang ada. Jadi nggak mungkin, dan saya pun meminta Nikita agak supaya tidak karena dia kan masih emosional ya, seperti yang Anda lihat di media. Maksudnya setelah ada di rumah aman ini? Ya mungkin dia lebih tenang, karena kan di rumah aman ini tujuannya adalah untuk menenangkan dirinya. Yang kedua, jangan sampai lagi terjadi perdebatan di antara ibu dan anak. Nah, mungkin setelah saya sampaikan apa tujuan persoalan ini, sehingga membawa dia dari apartemen, membawa ke Polres, tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi kamu, nak. Ngapain mamamu begini? Ngapain dia sampai datang malam untuk membawa kau? Supaya kau itu diperiksa. Kenapa? Supaya kau itu bisa dilindungi sama mamamu. Nah, karena ini negara hukum, mencari perlindungan adalah dengan cara hukum, mengajukan laporan polisi dan meminta perlindungan kepada kepolisian. Baik, terima kasih Bang.